الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dalam segala keadaan fi kulli waqtin wa fi kulli hal, karena kita pasti tak mampu menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu perindu surga, kita masih melanjutkan bahasan tentang ahlul khair, yaitu orang-orang yang baik. Di bagian yang ketiga ini kita akan mengambil pesan-pesan spiritual, pesan moral yang sangat indah dari perilaku orang-orang yang dikatakan sebagai orang baik. Yaitu khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amal perbuatannya. Ada sedikit kisah inspirasi bagi kita. Seorang nenek beberapa hari yang lalu saya sempat menyampaikan tausiah kematian di rumah beliau. Meninggal di usia 89 tahun seorang nenek. Anaknya 8 orang. 5 laki-laki, 3 perempuan. Cucunya 19. Cicitnya 10. Bagaimana dengan kita nanti? Bisakah kita mencapai angka itu? Ini luar biasa. Kenapa? Karena banyak anak keturunan, pintu ampunan lebih terbuka dari doa anak dan cucu serta cicitnya. Ada yang punya anak 8 nggak di sini? Maka punya anak mestinya jangan sedikit ya. 2, 3, 11 saja. Ya. 2 anak kandung, 3 anak kandung, yang 10 anak asuh, anak yatim yang kita santuni, itu menjadikan pintu berkah, pintu pahala sampai ke surga. Jadi punya anak berapa, Bu? 2, 3, 11 saja. Amin ya rabbal alamin. Termasuk anak saudara kita yang tidak mampu kita biayai. Apalagi yang sudah enggak membiayai anak lagi, sudah punya cucu, ya kan? Nah, kemudian punya kerabat yang tidak mampu, itu ruang istimewa. Nah, kalau ditanya umur panjang banyak manfaat, itu yang kita inginkan, melakukan kebaikan. Umur kita kan kita nggak tahu. Tapi kita boleh bermohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang di majelis ilmu di taman surga. Semoga doa kita dikabulkan Allah. Yang hadir hari ini di majelis ilmu ini diberikan oleh Allah umur panjang dan amal baik. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita, cucu kita, syukur sampai kita punya cicit. Amin ya rabbal alamin. Nah, skala prioritas menjadi orang baik, beramal baik, itu memang keluarga terlebih dahulu. Setelah kepada orang tua kita, karib kerabat, baru anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabil, dan orang-orang yang ada dalam pengawasan kita, termasuk karyawan kita, membantu kita. Nah, itu termasuk itu. Nah, Masya Allah, kita punya kesempatan. Ini nomor yang sangat penting untuk kita renungkan. Makanya kita katakan, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi antum, berkah dalam umur. Ya, amin ya rabbal alamin. Tetapi ingat, lawanannya juga ada. Selain khairun nas man tola umruhu wa hasun amaluhu, ada lawanannya. Wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia itu yang panjang umurnya, buruk pula perbuatannya. Itu yang kita takutkan. Na'udzubillah min dzalik.
Ini ringkasnya. Kemudian yang berikutnya, orang yang dikatakan ahlul khair, orang baik, adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Manfaat itu bisa dengan 5 hal. 1, dengan ilmu. Kita menyebarluaskan ilmu. Ustadz, saya tidak merasa punya ilmu. Siapa bilang? Cetak mushaf Al-Quran, distribusikan di musola, masjid, rumah tahfiz, itu ilmu. Ini kan luar biasa. Ilmunya ilmu akhirat pula itu. Ya, cetak mushaf Al-Quran. Boleh kita atasnamakan untuk diri kita atau orang tua kita yang telah tiada. Kalau nyetak buku Yasin yang kecil itu sudah terlalu banyak, udah jarang dibaca oleh orang. Tapi kalau Al-Quran memang itu yang paling utama. Di dalam Al-Quran pasti ada Yasin. Tapi kalau cuma buku kecil Yasin, Al-Qurannya nggak lengkap. Nah, ini penting ini. Yang kedua dengan harta. Supaya harta kita manfaat. Sebab dalam harta itu ada ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan juga anak-anakmu merupakan cobaan. Di sisi Allah ganjaran yang besar. Nabi pernah mengatakan, inna likulli umatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya fitnah pada setiap zaman itu ada. Setiap kaum ada fitnahnya, ada ujiannya, dan fitnah ujian terbesar pada umatku adalah harta. Hanya hati-hati ya, harta itu titipan ilahi, amanah yang harus kita distribusikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Kan kita boleh punya impian jadi orang kaya dermawan. Baru niat saja sudah dapat pahalanya. Niat diberi anugerah Allah kekayaan, kemudian bermanfaat dengan harta tersebut. Yang ketiga dengan tenaga. Tenaga kita ini manfaat juga itu. Menyingsingkan lengan baju, menyingkirkan gangguan di jalan. Termasuk yang kata orang mudah, tapi bagi orang lain susah. Yaitu apa? Tersenyum kepada saudaranya. Senyum itu juga memerlukan tenaga untuk menggerakkan bibir. Sebab kalau sudah ada muncul kebencian, tidak mau tersenyum. Padahal tabassumuka li ahika sedekah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Nah, ini dia. Manfaatkan ya. Tutur kata lewat lisan itu juga pakai tenaga. Itu sedekah juga nilainya. Kemudian yang berikutnya dengan kemudahan. Kemudahan apa Bapak Ibu? Memberi orang pertolongan. Ini yang paling sering terjadi ketika seseorang minta tolong kepada kita pinjam uang. Ustadz, sudah 2 tahun nggak dipulangin. Seorang jamaah menceritakan kisahnya. Ustadz, Fulan bin Fulan pinjam uang saya sudah 11 tahun. Selama dia pinjam kepada ibu, ibu susah nggak hidupnya? Tidak sih, alhamdulillah. Maka ingat hadis Nabi. Kalau orang yang kita pinjami itu memang tidak mampu, kesulitan, ambil pesan Al-Quran. Suratnya surat Al-Baqarah. Surat yang kedua, ayatnya di nomor 280. Wa in kana dzu usratin fanajratun ila maisarah. Kalau orang yang kesulitan kepadamu dalam pinjaman, maka beri dia 3 opsi. 1, tenggang waktu. Sampai kapan? Sampai dia berkemampuan, karena dia masih susah. Yang kedua, makin susah hidupnya. Sedekahkan sebagiannya. Kita katakan kepadanya, cukuplah engkau membayar sebagian saja. Dan puncaknya adalah antasadaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau sedekahkan semuanya. Itulah yang terbaik. Kira-kira kita pilih opsi yang mana ini? Tenggang waktu. 2, sebagian kita sedekahkan atau semua kita sedekahkan. Pilih mana kira-kira? Semua Ustadz, kalau 1 juta semua disedekahin. Tapi kalau 10 juta
Ada lagi jamaah itu 240 juta. Tapi kisah ini unik. 2 tahun kemudian setelah 11 tahun tidak dia bayar. Tahun ke-13 orang yang berhutang itu membayar hutangnya. Yang tidak pernah dia bayangkan. Sementara ilmunya kita sudah punya. Man yassaro ala mu'sirin yassaro fi dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan hutang saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, sekarang bagaimana cara nagih hutang? Bulan depan ada rinciannya. Itu tadi kan kalau kita berhutang. Orang yang hutang sama kita, ilmunya itu. Ilmu ini untuk orang yang memberi pinjaman. Sayangnya yang hutang pakai ilmu ini. Dikasih tenggang waktu. Separuh disedekahkan. Barangkali semua disedekahkan, maka dia nggak bayar. Ini bukan untuk yang hutang, untuk yang menghutangi. Nah, untuk yang berhutang ilmunya khusus tuh. Ya, untuk nagih dia ada caranya. Itu nanti fokus. Supaya dia bayar itu ada ilmunya ya. Nanti saya sampaikan di kesempatan bulan depan insya Allah. Ada bab khusus itu, cara nagih utang. Ya, insya Allah dia bergetar, ketakutan kalau nggak bayar ya. Insya Allah. Ya, lebih rinci karena ini harus saya sampaikan. Kemudian setelah dengan kemudahan, dengan doa. Jadi 1 dengan ilmu, 2 dengan harta, 3 dengan tenaga, 4 dengan kemudahan, 5 dengan doa. Kira-kira kita pilih mana nih? Doa. Semuanya insya Allah ya kan. Semua bisa kita lakukan itu. Kalau doa udah jelas lah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, ada lagi amalan yang luar biasa. Saya mau tanya jamaah sekalian, ada nggak yang di depan rumahnya nanam pohon? Pohon apa, Pak? Rambutan? Pohon rambutan, pohon mangga. Memang ada. Ini serius, hadisnya luar biasa. Barang siapa menanam tanaman, kemudian buahnya dimakan oleh siapapun termasuk pencuri, apalagi burung, hewan, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Makanya kalau kita punya pohon berbuah, menjuntai keluar pagar, ada orang ngambil, jangan dimarahin. Alhamdulillah, itu sedekah mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Itu yang depan rumahnya punya pohon, menjuntai keluar pagar, itu hak jalan, bukan hak kita. Banyak pintu orang. Nah, itu dia. Cuman masalahnya kan ada adabnya. Adabnya pingin minta yang ngomong gitu. Tapi jangan salahkan orang ngambil. Dia pakai ilmu itu. Itu hak jalan. Bersyukur yang punya tanaman, buahnya diambil oleh orang. Termasuk dimakan oleh burung. Itu mengalir pahalanya. Kalau burung saja tidak kita marahi makan, masa manusia makan kita marahin. Saya bersyukur punya pohon belimbing. Depan pagar saya menjuntai keluar tuh. Alhamdulillah. Pohon belimbing ya. Belimbingnya 2 tuh. Belimbing apalah yang namanya? Yang bisa buat sayur itu apa tuh? Nah itu. Satu lagi belimbing yang belimbing beneran itu. Jadi orang katanya kalau darah tinggi makan itu sehat. Alhamdulillah. Ada kisah unik juga. Sebelah masjid kami. Itu ada orang punya tanaman pohon jambu. Pohon ini unik, seolah nggak pernah berhenti berbuah terus. Jadi orang pulang dari masjid ngambil gitu, yang menjuntai ke jalan tuh. Bahkan karena gampang merogoh sampai ke dalam. Tapi yang punya bersyukur, alhamdulillah Ustaz. Kita kasih tahu ilmunya itu. Jadi silahkan kita punya pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Amin ya Rabbal alamin. Nah hari ini nomor yang berikutnya. Orang yang baik adalah 2 hal. Saya ingin menyampaikan ini dengan kesungguhan supaya kita bersahabat karena Allah. Jadi, orang yang baik, kata Rasulullah, khairul ashabi indallahi khairukum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Nah, bersahabatlah karena Allah. Makanya Allah perintahkan di Al-Quran pada surat
At-Taubah surat 9 ayat 119, pilih teman yang baik, bersahabatnya karena Allah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Siapa orang yang benar itu? Dia adalah ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Dan merekalah orang-orang yang mestinya kita jadikan sahabat, karena ada peluang kebahagiaan kita bukan saja bersahabat di dunia, tapi sampai di surga. Sebaliknya, salah dalam bersahabat, memilih teman, dampaknya penyesalan di hari kiamat nanti, bukan saja di dunia. Kalau di dunia orang nipu, kita bisa ganti sama Allah. Tapi kalau sudah di akhirat, nyesalnya bagaimana? Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu di dunia aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Jadi hati-hati Pak, milih teman. Artinya apa? Pilihlah teman-teman orang yang zuhud. Zuhud itu tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia. Kalau kita salah pilih teman, berteman dengan ahli maksiat, kita tidak pandai menyikapinya, terjerumus kita ke dalam jurang kemaksiatan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pelit, kikir, medit, koret, dan sejenisnya, kita pun bisa ketularan pelitnya. Tapi kalau kita menebarkan kebaikan pada si pelit, insya Allah dia akan jadi orang yang dermawan. Pilihlah teman-teman yang zuhud, yaitu orang-orang yang tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia. Pasti dalam hatinya ada keinginan untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan, kebajikan. Itu yang paling penting. Maka Nabi mengingatkan tentang persahabatan itu. Almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka lihatlah siapa yang dia jadikan kawan akrabnya. Nah, saudaraku sekalian, itu artinya dimanapun kita berada, tebar kebaikan agar kita punya teman-teman yang baik. Nah, ini yang paling penting. Sebab kalau filter iman kita tidak kuat, salah dalam bergaul, kita bisa terjerumus. Karena faktornya apa? Sahib, teman itu mengikat kita. Jadi harus kita punya filter iman yang kuat. Ada teman bergaul, ada teman bisnis. Tapi ingat, ada teman sehidup surga. Itu yang saya katakan, komunikasi lewat udara. Walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala. Insya Allah bahagia sampai di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti kita yang hadir hari ini, alhamdulillah, hari ini jamaahnya 200 orang. Amin ya, alhamdulillah. Jadi niatkan karena Allah, bersahabat. Sehingga ketika kita berjabatan tangan, dosa kita berguguran. Malaikat mendoakan keberkahan untuk kita. Apalagi kita sedang di majelis ilmu ini. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Yang saya katakan, karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah tak akan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu. Semoga Allah tambahkan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Hafal nggak Pak? Saya ulangi ya. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah tak akan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu. Semoga Allah tambahkan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita tidak akan membiarkan saudara kita terjerumus dalam kehancuran. Saudaranya melakukan kesalahan, dia ingatkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nah, saya ingin menutup yang kedua.
Tadi orang yang baik adalah orang yang bersahabatnya karena Allah. Tapi jangan lupa poin yang kedua, yaitu orang yang paling baik adalah orang yang bersikap baik kepada tetangganya. Wa khairul jirani indallahi khairukum li jarihi. Saya bacakan saja untuk sekedar diingat, nanti kan diupload bisa diulang-ulang. Sebenarnya saudaraku sekalian, tetangga itu ada 40 rumah, depan, belakang, kanan, kiri, samping, atas masuk nggak? Ada kalau rumahnya di apartemen. Bawah juga ada karena kita di lantai atas. 40 rumah itu tetangga kita. Begitu menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali. Sehingga perlu kita perhatikan. Apa yang mesti kita lakukan? Ada 10 M. Saya bacakan saja. Nanti kalau ingin diulang lewat uploadan YouTube channel At-Taqwa Khusus. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya. Ya. Pertama, memulai mengucapkan salam pada tetangga. Dahului mengucapkan salam dengan salam terindah. Kalau dia muslim, Assalamualaikum. Itu paling tidak. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Kalau dia sakit, jenguk dia. M yang kedua. Yang ketiga, melayat atau takziah ketika tetangga ada yang mendapatkan musibah. Tapi ingat ada rambu-rambunya. Kalau dia non-muslim, kita tidak mendoakan ampunan untuk si mayit. Tapi kita mendoakan kebaikan untuk sahibul bait, sahibul musibahnya. Jadi bukan si mayit ya. Kecuali dia muslim, doa lengkap Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhirih. Yang keempat, mengucapkan selamat pada tetangga yang mendapati kebahagiaan. Tetangga kita dapat anugerah, naik pangkat, promosi, dapat cucu, dapat anak. Nah, ini ucapkan selamat. Kemudian yang kelima, merasa senang dengan kebahagiaan tetangga saat dia mendapatkan nikmat. Ikut senang kita kalau tetangga kita dapat nikmat. Jangan salah niat. Tidak boleh punya niat pindah nikmat. Ya Allah, miskinkan dia, kayakan aku. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau, ya Allah, aku pengen kaya seperti dia. Boleh. Supaya kaya dermawan. Kemudian yang ke-6, meminta maaf jika berbuat salah. Jadi kalau kita salah dengan tetangga, jangan nunggu lebaran. Nanti aja deh tanggung, halal bihalal. Sehingga ada tetangga sudah 3 tahun tidak bertegur sapa. Masya Allah. Mestinya ini dilakukan sesuatu. Minta maaf nggak salah ya. Orang hebat itu orang yang mengakui kesalahannya. Tapi lebih hebat orang punya salah kita maafkan. Ingat, buat apa menjemur padi kalau sudah ada nasi kebuli? Buat apa saling membenci? Karena kita satu hati. Satu hati sama-sama orang muslim gitu ya. Tetangga kita muslim. Maka maafkan dia. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7, menundukkan pandangan tidak memandangi istri tetangga. Paham maksudnya Pak? Memandangi dengan syahwat. Maka nggak boleh main mata dengan istri tetangga. Bukan berarti kita tidak memandangnya. Assalamualaikum, pandangan biasa. Karena ada orang mengatakan pandangan pertama, lanjutannya yang kedua. Nah, itu yang nggak boleh. Pandangan pertama, nah itu sudah lupakan itu. Udah lewat masanya ya. Pandangan tetangga gitulah, saling tolong. Jangan ada pandangan syahwat. Itu untuk laki-laki kepada wanita. Istri, jangan pandangi suami orang. Mandangnya biasa aja ya, khawatir ada sesuatu yang tidak baik di belakang hari. Kemudian yang ke-8, menjaga rumah tetangga jika ia pergi. Alhamdulillah, tetangga kita pergi, kita jaga tetangga kita rumahnya. Kalau dia nitip kunci, perhatikan. Karena pernah kejadian, tetangga lupa nitipkan kunci, kebakaran, akhirnya merembet ke tetangga sebelahnya. Lupa matikan kompor. Perjalanan ke Bandung dia, ditelepon balik lagi. Untung tidak meluas, hanya belakang saja. Masya Allah ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-9, menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak tetangga dengan sikap yang lembut. Anak tetangga kita itu masih anak-anak, kita harus
bersikap lemah lembut dengan mereka, menunjukkan kita punya kasih sayang. Dan yang terakhir, yang ke-10, menyampaikan perkara agama atau perkara dunia kalau dia tidak tahu. Tetangga kita belum taklim, kita ajak taklim. Mari kita ke majelis ilmu, ya kan? Masya Allah. Dia sedang kesulitan urusan ekonomi, kita punya ilmu sedikit, ajarkan tentang ilmu dunia. Ini yang harus kita lakukan dengan tetangga kita. Kira-kira 10 poin ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Pakai insya Allah nggak? Insya Allah ringan, enteng, gampang, dan mudah. Karena kita ingin menebar kebaikan. Ingat ya, bunga mawar memang berduri, namun indah dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.